Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nindui pada tahun NIM 2024 1326001. Di sini saya akan membahas laporan proyek saya dalam mata kuliah SIK atau Sistem Informasi Kesehatan yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Beji Tulungagung. Di sini ada identifikasi sistem informasi kesehatan SIMPUS. Apa itu SIMPUS? SIMPUS dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas, merupakan sistem informasi kesehatan yang digunakan di puskesmas untuk mengelola berbagai data pelayanan kesehatan. Nah, SIMPUS membantu pencatatan dan pelaporan data secara elektronik seperti data kunjungan pasien, diagnosa, tindakan medis, serta pelaporan program kesehatan. Nah, dengan adanya SIMPUS, proses administrasi di puskesmas menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Nah, sistem ini juga mempermudah petugas dalam menyusun laporan bulanan dan laporan program ke Dinas Kesehatan. Selain itu, SIMPUS mendukung peningkatan mutu layanan karena data yang tersimpan dapat diakses lebih mudah untuk keperluan evaluasi dan perencanaan program kesehatan. Nah, di sini ada komponen utama sistem SIMPUS yang terdiri dari input, proses, output, dan pengguna. Nah, yang pertama itu ada input, yaitu data pasien, kunjungan, diagnosa, tindakan, dan obat yang dimasukkan oleh petugas. Terus ada proses, yaitu pengolahan data secara digital menggunakan aplikasi SIMPUS di unit layanan seperti Poli Umum, KIA, dan lainnya. Nah, ada output, yaitu laporan pelayanan, rekam elektronik, rekap kunjungan, dan pelaporan ke Dinas Kesehatan. Nah, yang terakhir ada pengguna, yaitu terdiri dari petugas pendaftaran, dokter, perawat, operator SIMPUS, kepala puskesmas, dan petugas pelaporan. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kelemahan sistem SIMPUS. Kelebihannya itu yang pertama, mempercepat proses pendaftaran pasien, terus mengurangi penggunaan kertas atau manual. Terus yang ketiga, mempermudah pelaporan ke Dinas Kesehatan. Terus data terintegrasi antar unit. Nah, saya tambahkan kelebihannya itu dengan SIMPUS, proses pencatatan pasien, rekam medis, jadwal pelayanan, hingga laporan kegiatan menjadi lebih cepat, sistematis, dan tidak bergantung pada kertas. Nah, hal ini mengurangi beban kerja administrasi petugas puskesmas dan meminimalkan resiko kehilangan data. Terus ada juga SIMPUS mempermudah penyusunan laporan rutin seperti KIA atau kesehatan ibu dan anak, terus gizi, imunisasi, hingga laporan ke Dinas Kesehatan. Nah, laporan bisa dibuat secara otomatis berdasarkan data yang telah diinput, menghemat waktu dan tenaga puskesmas. Nah, data yang terstruktur dan terkaji secara sistematis dengan SIMPUS membantu kepala puskesmas dan petugas lainnya dalam membuat keputusan yang cepat dan akurat berdasarkan kondisi real lapangan. Nah, ada pun juga kelebihan dari SIMPUS ini, yaitu peningkatan kualitas layanan yang lebih cepat dan tertib. SIMPUS membantu mendukung atau meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Nah, di sini ada kelemahan SIMPUS. Yang pertama itu masih ada kesalahan input, terus ada belum terhubung otomatis ke sistem PPJS, dan kurangnya pelatihan rutin untuk operator. Nah, tambahan sedikit untuk kelemahan sistem SIMPUS itu, tidak semua tenaga kesehatan di SIMPUS menguasai teknologi informasi. Terus ketersediaan infrastruktur yang belum merata di berbagai daerah, khususnya di daerah terpencil yang keterbatasan jaringan, internet, listrik, dan perangkat komputer yang menghambat pelaksanaan SIMPUS. Terus juga ada SIMPUS sangat bergantung pada perangkat lunak, perangkat keras, dan sehingga kalau terjadi gangguan teknis seperti komputer rusak, otomatis sistem SIMPUS akan terganggu dalam pelayanan sistem SIMPUS tersebut.
Terus ada juga sistem digital menyimpan banyak informasi pribadi pasien. Nah, jika tidak didukung dengan sistem keamanan siber yang baik, maka rawan terjadi kebocoran kebocoran data atau akses ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak yang tidak berwenang. Terus, pengadaan perangkat atau pelatihan staf membutuhkan dana yang cukup besar, yang mungkin menjadi beban bagi puskesmas yang ingin mengadakan simpus tersebut di puskesmas tersebut. Jadi mungkin masih ada masalah di berbagai puskesmas yang masih belum menggunakan simpus itu sendiri. Mungkin dari dana, dari infrastruktur, fasilitas, dan lain-lainnya. Nah, saran untuk simpus sendiri itu ada, yang pertama itu tambahkan fitur pembayaran digital agar pelayanan atau proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Terus yang kedua, laksanakan pelatihan rutin bagi petugas simpus untuk meningkatkan kemampuan pengguna sistem tersebut. Mengadakan pelatihan agar petugas bisa menggunakan sistem teknologi atau simpus itu sendiri. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kalaupun ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.